Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfikri. Saya mahasiswa Universitas Riau jurusan Perisata. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Dokumen dan Pasasi dengan dosen pembimbing Ibu Nur Arini Yulia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara. Meskipun di beberapa negara ada perjanjian di mana warga tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap stempel atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas imigrasi negara tempat kedatangan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan macam-macam paspor. Yang pertama, paspor biasa. Paspor biasa juga disebut paspor turis dan dikeluarkan untuk warga yang berencana berpergian ke luar negeri. Yang kedua, paspor resmi. Paspor resmi biasanya dikeluarkan untuk pegawai pemerintah dan digunakan untuk perjalanan terkait tugas pemerintah. Di Indonesia, paspor ini disebut juga dengan paspor dinas. Dan yang ketiga, paspor diplomatik. Paspor diplomatik dikeluarkan untuk para konsulat atau diplomat untuk perjalanan terkait tugas mereka. Penting diingat, paspor diplomatik bukan berarti seorang diplomat atau konsulat langsung mendapatkan kekebalan diplomatik otomatis. Selain itu, pemilik paspor diplomatik harus mendapatkan visa seperti warga negara lainnya. Yang keempat, paspor sementara. Paspor sementara dikenal sebagai paspor darurat. Paspor ini dikeluarkan untuk orang-orang yang kehilangan paspor mereka selama kunjungan negara asing. Yang kelima, paspor keluarga. Paspor keluarga dikeluarkan untuk seluruh keluarga. Tidak setiap anggota keluarga mendapat paspor masing-masing, melainkan hanya satu dari pemegang paspor. Selanjutnya akan saya membacakan langkah-langkah membuat paspor. Untuk langkah-langkah membuat paspor, pasti lebih dahulu datanglah ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP atau datang saja ke kantor imigrasi terdekat. Yang kedua, kemudian Anda membeli formulir permohonan dan Anda mengisi formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen asli. Yang ketiga, serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Yang keempat, setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Untuk pengambilan sidik jari dan jadwal foto bisa datang pada hari berikutnya. Yang kelima, apabila Anda sudah foto dan mengambil sidik jari, maka Anda akan sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Yang keenam, setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Dan yang terakhir, pada saat tanggal telah ditentukan, kita dapat datang kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan prosedur paspor. Untuk prosedur paspor sendiri, yang pertama, pejabat imigrasi yang ditunjukkan melakukan tahapan pemeriksaan terhadap bersangkutan untuk menentukan status kewarganegaraan yang dimiliki. Yang kedua, pejabat imigrasi yang ditunjukkan memasukkan data yang telah dilakukan pemeriksa dan ditentukan alasan memperoleh surat laksana paspor ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian. Yang ketiga, setelah data yang bersangkutan dimasukkan dalam sistem informasi, keimigrasian dilanjutkan pada tahap pembayaran biaya surat perjalanan laksana paspor. Yang keempat, pejabat imigrasi wajib melakukan pengambilan foto dan sidik jari. Dan yang kelima, pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat melanjutkan proses penertiban surat perjalanan laksana paspor pada tahapan verifikasi dan adjudikasi untuk mencoba mencocokkan data biometrik pemohon dengan basis yang tersimpan dalam pusat data keimigrasian. Mungkin sekian dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.